Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian akhlak. Akhlak menurut Imam Ghazali adalah sesuatu yang mengakar kuat di dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Jika perbuatan yang dilakukan itu baik, maka disebut akhlak mulia. Tetapi jika perbuatan yang dilakukan itu buruk, maka disebut akhlak tercela. Definisi ini memberikan pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan bukan didasari oleh keyakinan di dalam jiwa tidak disebut sebagai akhlak. Begitu juga halnya perbuatan yang dilakukan tidak secara spontan, masih dipikir terlebih dahulu atau dibuat-buat, itu bukan termasuk kategori akhlak. Contoh akhlak yang disyariatkan di dalam Islam adalah seperti jujur, amanah, dermawan, malu, menempati janji, membantu tetangga, atau akhlak lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kedudukan akhlak di dalam agama ini sangatlah tinggi. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau SAW mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, yang artinya bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik, juga tingginya kedudukan akhlak yang baik di dalam agama ini, serta baiknya buah yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki akhlak yang baik, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an sebagai penyebutan akhlak yang sempurna, akhlak yang agung, dan akhlak yang baik, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya, paling sempurna adabnya, paling baik pergaulannya, dan paling indah muamalahnya. Semoga salawat dan salam serta terus tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Beliau adalah contoh bagi seluruh umat manusia di dalam segala akhlak yang baik, segala adab yang indah, dan segala muamalah yang baik. Bab akhlak di dalam syariat Islam adalah bab yang sangat luas, tidak khusus dalam pergaulan sesama makhluk, akan tetapi dijelaskan pula adab dan akhlak antara seorang hamba dengan Rabb-nya dan juga dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, seluruh orang yang beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Di mana akhlak orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Allah beri dia rizki, Allah karuniakan dia begitu banyak nikmatnya. Kemudian dia berdoa kepada selain Allah dan beribadah menyembah kepada selain Allah. Maka orang musyrik adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Maka seseorang tidak boleh tertipu dengan pergaulan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sebagian orang kafir. Karena hal itu mereka lakukan demi maslahat dunia dan tujuan-tujuan dunia. Mereka tidak sama sekali mengharapkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala di hari pada pertemuannya. Akhlak yang bermanfaat adalah akhlak yang dilakukan pada seseorang dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar ia mendapatkan surga dan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Adapun orang-orang yang bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, akan tetapi dengan tujuan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan dari dunianya kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dan dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Bahkan dia akan mendapatkan hal yang buruk disebabkan dia hanya menginginkan balasan dari orang lain. Karena di antara banyak manusia, dia tidak mampu untuk membalas kebaikan, bahkan tidak mampu membalas kebaikan dengan kebaikan. Di antara mereka ada yang akhlaknya sangat buruk. Apabila seseorang berbuat baik padanya, sebaliknya dia berbuat jahat pada orang tersebut. Seorang yang baik adalah orang yang tidak menunggu balasan dari manusia apabila dia berbuat baik pada mereka. Akan tetapi dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadis-hadis yang menunjukkan atau menganjurkan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik menyebutkan balasan akhlak tersebut akan didapatkan pada hari kiamat, yaitu dengan dimasukkannya ke dalam surga atau mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat nanti. Dan semakin baik akhlak seseorang karena ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar balasan dan pahala yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi, dan apabila terdapat kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.